What's the difference between a Chinese girl and an Indonesian girl? Oh, ini menarik nih. generally Apa speaking? perbedaan gadis Indonesia sama gadis asli Like you Tiongkok? you had your ex Indonesian girls, right? Your ex Indonesian girlfriend. So, like, what's the difference when you were dating Bedanya me apa? and when you were dating me? Woi, mutar-mutar aja mikir nih guys. Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Kalian bersama dengan saya, BDT berasal dari Borneo Sabah, akan menemani kalian semua di dalam episode reactions kali ini. Moga-moga kalian semua sedang nonton berada dalam keadaan sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesembuhan, dikurniakan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Nah guys, hari ini saya akan buat sebuah reactions video daripada channel Pieces of Piao guys, oke? Judul daripada video ini pula adalah bagaimana rasanya berkencan dan menikahi seorang China. Susah, bahagia, mertua, fit suamiku. Nah itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini guys. Dan tanpa berbahasa basi, mari kita nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go good people, 1, 2. Are you happy? Mau ngomong A, dia nangkapnya B. I need to think for a little bit. Jadi ini pengalaman. Hai semuanya, saya Apiao. Welcome back to my channel. Saya orang Tiongkok tinggal di Indonesia. Orang Tiongkok Karena biasa. suamiku adalah orang Indonesia. Ini suamiku. Say hi to my Halo subscribers. semuanya, saya Ricky, suaminya Apiao. Nah jadi Hari ini saya mengundang suami saya untuk berbicara tentang bagaimana rasanya Asli Tiongkok berkencan nih, dan guys. menikahi seorang Tiongkok. Let me give you a brief introduction of us. Saya berasal dari Hunan, China. Hunan. Saya bukan Cantonese, bukan Hakka. Suamiku berasal dari Jakarta, Indonesia, dan kakek neneknya berasal dari Hokkien dan Teochew. Kami bertemu pada tahun 2013. Kami mulai berkencan pada tahun 2014. wow, Pada saat 1 itu tahun. kami sedang belajar master di universitas yang sama di England. Setelah lulus, dia kembali ke Jakarta, saya kembali ke Shanghai. Pada 2018 kami menikah, jadi kami sudah bersama selama sekitar 8 tahun. 8 tahun lama guys. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Mari kita Couple lihat t-shirt bagaimana lagi, guys. dia menjawabnya. Ini orang pakai couple You ready? t-shirt. Oke. Oke. Question number 1. What is like dating and marrying me? A very typical Chinese girl. Please give a score from 0 to 10. I give her a 9. 9 9 out of 10. Kenapa guys? Okay. Number 2. In general, a cross-cultural marriage is harder than local ones. Yes. I think so. Try to explain. Jadi kalau kita pacaran Ya. dengan orang yang beda kewarganegaraan, ternyata ada sangat banyak faktor yang harus diperhatikan. Betul. Jadi Budaya. yang pertama dari sisi lokasi. Jadi banyak orang yang ketemu pacaran, tapi biasanya kalau hanya temporary atau Bagus bahasa sementara, Indonesia ada orang guys. salah satu akan pulang ke kampung halamannya. Jadi setelah itu akan terpisah dan akan ada tahap LDR, long distance. Long distance And long distance is relationship. very difficult. Gua kesana, dia kesini, dan itu tiketnya cukup mahal. Kebetulan dia orang Tiongkok, jadi tiket ke China waktu itu sekitar ya 6-8 juta PP. punya Ya, mahal. setahun kita harus sisihin 3.000 uang lebih, sekitar 4.000 20 lebih. jutaan buat tiket. Kemudian So- yang kedua, dari sisi culture, budaya, banyak hal yang berbeda. Dari sisi komunikasi, kita sering sekali berantem karena hal-hal yang sepele, yang karena beda bahasa, Beda bahasa pengertiannya guys. berbeda. Jadi maksudnya mau ngomong A, dia nangkapnya B, karena memang mungkin bahasanya aja yang berbeda gitu. Jadi Tapi nangkepnya bahasa salah. Indonesia dorang sudah keren gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah dari sisi keluarga ya. Jadi ketika ada
long distance dan beda culture seperti itu, dari sisi keluarga pasti akan ada Iya. challenge lah, terutama di zaman Sabaran, sekarang kan? atau mungkin di masa depan atau lebih mudah ya. Jadi mungkin itu 3 yang paling besar. Pengalaman orang Paling Indonesia besar, nih guys. Mahal. Hmm? Are you saying our cross-culture marriage why is harder than local ones because we need to spend a lot of money? It's not just the money, it's the time, the money, the effort. It's not that easy. Young people typically go traveling somewhere 2-3 times a year. Yeah. We have to allocate 2-3 times a year just to visit each other. We cannot travel. It's very difficult. If you imagine, that means that usually we can travel 5 times to a tourism place, to a country. But, 3 of that we need to spend. I go to China or you come to here. Okay, question number 3. What things make you feel difficult while dating and marrying me? Not orang Tiongkok, tapi saya aja. Oke, jadi yang ini spesifik ke Apial. Apial. Oke. Jadi yang pertama seperti yang tadi disebutin adalah keluarganya. Jadi spesifik ke Apial, mamanya dia, ibunya dia itu cukup menentang hubungannya Menentang kami betul, guys, ha? di awal, dan dia orangnya sangat old fashion mungkin ya. Jadi seumur hidupnya tinggal di satu tempat, jarang pergi jalan-jalan. Jadi dia melihat kayak ngapain sih jalan-jalan, kayak nggak terlalu penting juga gitu. Jadi dulu sangat di challenge sampai pertama kali mau ke sana, mamanya sempat mention kayak dia kesini ngapain, mau tidur di depan di depan rumah. Jadi akhirnya yang datang ke nikahannya kami itu ayahnya sama kakaknya. So yeah, that is I think the most challenging one, yang paling sulit ya. Jadi kalau This is susah juga, actually guys, my number 8 question. Is your Chinese mother-in-law tough? okay, so I answered 2 questions at one time. Yeah, and did you get the blessing from my mom? At the end, after marriage, setelah nikah, setelah kita Setelah saya hamil. iya, setelah dia hamil, Ya, hamil. ada 2 sih. Yang pertama ketika kita ke tempatnya dia lagi setelah nikah, kemudian ada sesi kayak acara makan-makannya lah di sana, di rumahnya dia. Dan yang kedua ketika sudah hamil dan punya anak. Jadi setelah melalui 2 ini, sekarang akhirnya sudah diterima dengan baik. Udah nggak pernah ada komplain lagi, jadi ya. So, Besar our juga tantangan daughter guys, ha? saves us, right? Yeah. Kind of like this. Kind of, yeah. Okay, cool. Next one. Before you were talking about the difficulties, right? Now, move to the good part. What kind of experience are good when you dating and marrying me? Oke, so nomor 1. Jadi tadi dari sisi kurang baiknya kalau beda culture, dari sisi baiknya adalah sebenarnya karena kita beda culture, jadi banyak banget hal yang kita bisa saling belajar ya. Kayak contoh soal consumption dan lain-lain, pemakanan. itu gue belajar Consumption. banyak dari mereka. Karena China, Tiongkok tuh sangat terkenal dengan economic growth-nya ya, yang sangat cepat. Betul. Dan ada hal di balik itulah, dari sisi mindset-nya, dari sisi kebiasaannya ya. How to think bigger lah gitu. Dan itu gue belajar sangat banyak karena something very new ya. Karena kita benar-benar berbeda, jadi banyak banget hal yang bisa ditangkap dan bisa belajar dan bisa improve as a human being. Asli Jakarta dan juga asli Tiongkok. Mungkin kalau baiknya yang paling nomor 1 itu, nomor 2 tentu aja juga, karena ada keluarga di sana, jadi ya kita bisa jalan-jalan ke China, ke Tiongkok tuh cukup gampang, nggak perlu keluar duit banyak, ada tempat tinggal biasanya, ada guide lokal, dia bisa jalan-jalan. Tapi sekarang ini karena lagi pandemi udah lama nggak kesana, tapi nanti kalau udah normal lagi sih bisa traveling lagi. Jadi kita traveling ke banyak tempat di China ya, dan cukup menarik tempat-tempatnya. Oh, okay. So the good part is for traveling. 2, right? Yeah. You want another one? No, 3? enough. 2 is enough? Yeah. Okay, let's dig it more detailed. I'm curious about this one. Be careful when you answer it. She tried, dia tuh kemarin mau ngasih semua pertanyaannya gitu, supaya bisa pikir dulu jawabannya. Tapi gue nolak, nggak mau, kita spontan aja biar lebih real. Ya, betul guys. Number 5, have you been annoyed by some of my typical Chinese habits or behavior? Of course,
Jujur. Of course, Jujur tentu banget, saja. guys. Chinese, a typical Chinese habits, not as a But I think, human being. tapi sepertinya ini tuh bukan hal yang spesifik buat kita aja sih. Semua orang menikah pasti dapat hal ini. Dua kebudayaan berbeda, two Iya, different dua cultures, budaya, terus Beda budaya. sifatnya beda, gendernya beda, jadi banyak banget hal yang mungkin clash. Dan ya kita mencoba untuk ketemu in the middle lah rata-rata. Tuh. Jadi tadi pertanyaannya adalah apa ya yang paling annoying or Paling annoying. paling annoying? Mungkin hal yang paling annoying yang pertama adalah dari sisi komunikasi ya. Jadi orang Indonesia itu kita terkenal kita tuh cukup soft kalau Iya. communicate. Kita tuh biasanya sopan, Jakarta, Indonesia kan terkenal nada kita dengan juga sopan biasanya santun cukup gitu. menghormati lah gitu. Orang-orang Nggak teriak-teriak. Indonesia Nah, itu. kalau di Tiongkok itu beda, di China. Kasar. Jadi mereka tuh ada kebiasaan di mana kalau suaranya nggak gede, orang tuh nggak anggap serius Oh, gitu. begitu. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu, kita mau make a point, itu kita harus teriak. Nah, jadi kalau sering lihat orang bilang, kenapa di Tiongkok orangnya marah-marah semua, itu sebenarnya bukan marah-marah, itu mereka lagi trying to make a point, tapi caranya supaya poinnya bisa diterima tuh harus kayak gitu, kayak marah-marah, suaranya harus gede, terus nadanya dinaikin, kayak marah kalau di sini gitu. Dulu juga gue sempat bingung, ini kenapa semua orang marah-marah sih, dikit-dikit marah-marah. Tapi ternyata sebenarnya kalau kata dia itu bukannya marah-marah, tuh mereka ngomongnya baik-baik aja kok sebenarnya. Cuma mereka lagi ngobrol aja gitu. Tapi Ya. ngobrolnya tuh bisa kedengeran dari ujung ruangan ke ujung ruangan gitu. Kuat suara dia kan, I guys. get it. I think itu yang paling annoying ya. Ini seru juga But nih I'm already topik much kali better ini, guys. before Yeah. in terms of speaking. So she is considered, dia tuh termasuk orang Tiongkok yang kalau ngomong tuh udah halus banget gitu. Biarpun halus bangetnya dia itu juga buat orang Indonesia itu normal lah mungkin gitu, buat orang-orang normal ya. Dan gue sendiri considered very soft spoken, bahkan di Indonesia. Very soft. Iya. It's even softer than most of Indonesians, Yeah. I guess. Indonesia banget, Sal. Oh yeah, what Chinese traits do you think I can change to make our relationship better? What I would ask is, kalau orang ngomong, biarpun nadanya nggak tinggi, itu lebih diseriusin gitu. Karena kalau sama dia kadang-kadang kalau gue ngomong, biarpun nadanya nggak tinggi, dia nggak pernah anggap serius. Karena dia bilang, kalau lu serius, lu pasti harusnya nadanya tinggi gitu, marah-marah gitu. Baru itu lu make a point. Kalau nadanya rendah, berarti mungkin buat lu itu nggak terlalu penting. Jadi gue nggak take it too seriously. I think this part, you Okay. get everything that I said. I can Wah, get it. lembut tuh cara dia Take my bicara. words more seriously, Halus. more often, Okay. even when I'm talking in a soft way. What's the difference between a Chinese girl and an Indonesian girl? Oh, ini menarik generally nih, apa speaking? perbedaan gadis Indonesia sama gadis asli Like you Tiongkok? you had your ex Indonesian girls, right? Your ex Indonesian girlfriend. So, like, what's the difference when you were dating Beda dia them apa? and when you were dating me? Woi, mutar-mutar aja mikir nih, guys. I need to think for a little bit. This is a bum. Jadi kalau orang China, orang Tiongkok, yang what I feel itu mereka tuh cenderung lebih stiff dalam in terms of mindset. Oh, Jadi karena in terms of suku ya, mereka itu 90 sekian persen satu suku, Jadi nanti bisa nonton video dia yang sebelumnya, yang tentang perbedaan geografi demografinya Thank you. Tiongkok versus Indonesia. Di Thank situ you for dijelaskan 91.6% itu satu sukuhan, which is seperti dia ini. Sedangkan di Indonesia kita ada 700 suku, tapi kita mengembrace perbedaan suku. Jadi in terms of mindset, what I feel Iya. itu orang sana tuh lebih stiff, lebih one set minded. Biasanya kalau government-nya tuh ngeluarin satu polisi itu semua orang bisa terima dengan cukup mudah. Satu mungkin dari sisi karena negaranya juga dipimpinnya CCP ya, tapi yang kedua juga adalah karena mereka tuh lebih seragam gitu orang-orangnya. Dan karena kebiasaan seperti itu, kemudian political party juga cuma satu, sekolahnya satu sistem, jadi apa-apa semua satu sistem gitu. Dan semua orang bisa menerima dengan cukup mudah. Jadi mereka kebiasaan ya cuma ada satu cara buat Masuk akal. apa-ngapain gitu. Sedangkan kalau di Indo karena kita beragam banget, bahasa banyak banget, suku banyak banget, jadi beragam, kita udah kebiasa kayak lebih agama.
toleran aja gitu dengan hal-hal yang berbeda. Ya, Lebih open toleransi. sih mindsetnya to difference kalau ke Itu yang perbedaan menarik, ya. guys. Kalau orang sana lebih stiff, lebih kalau ngapa-ngapain Yes. kayaknya cuma ada satu cara gitu buat ngerjainnya gitu. It's only like this is the only way, something like that. That's the difference. So you're talking about Indonesian versus Chinese, The mindset, the difference. not Indonesian girls versus Chinese girls. Hmm. Yes. Huh? Yeah. Yeah? Yes. Okay. So for you, Indonesian girls and Chinese girls are the same to you. I think it's like the different steps for this kind of things. If it's specific to women, I think maybe the women there are more independent already. It's more work oriented because of the Yeah. pressure. But I think it's not exclusive to China. It's like this is the trait of developed countries like Japan, U.S., Singapore. They all have these issues as well, where the woman doesn't want to get married. They feel like they have career. They don't want to have kids that early. Something like this. These are very common traits. Okay. Perbedaan yang Wow. Yeah. logik kok yang ini Let's move lagi to the last dijawab nih, question. guys. Are you happy? I am happy. It's a very Nah, easy ini question. This is the pertanyaan last apa? question. This is the last question. Happy. Luar biasa. Oke, itu saja untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan semoga Bahasa Indonesia hari itu Anda keren, guys. istimewa dan istimewa. Sampai jumpa di Amin. video berikutnya. 祝你今天特别开心，我们下个视频再见，拜拜。 Bye. Isi kandungan daripada perbedaan di antara Indonesia dan juga China. Tidak, walaupun terdapatlah perbedaan kan, tetapi tetap disatukan lah guys. Jadi apa yang saya nampak di sini kalau kita lihat kan, kalau Indonesia yang asli itu kan, cara mereka bertutur, cara mereka bercakap tuh lembut guys. Cara mereka menyampaikan sesuatu itu sangat bersopan santun gitu. Dan berbeda dengan di luar sana lah. Dan ini sebenarnya sesuatu daya tarikan yang menarik guys bagi Indonesia. Jadi ini boleh dijadikan contoh pada negara-negara luar atau orang yang sedang nonton untuk sentiasa mengikuti cara bertutur orang Indonesia itu sendiri atau cara orang Indonesia itu sendiri melayani guys. Nah, jadi itu pendapat pribadi daripada saya guys, oke? Jadi gimana pendapat kalian? Kalau kalian ada pendapat silakan komen di ruangan komen di bawah, berikan bawah pendapat kalian dan saya sangat hargai kiranya kalian sudi komen di ruangan komen di bawah apa pendapat kalian tentang video ini. Saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini good people. Terima kasih kalian memilih dan klik video ini untuk kalian tonton. Salam damai, salam santun dan salam silaturahmi. Assalamualaikum good people. Salam Nusantara.